kategori 1 jurusan PGSD dari LPTK Universitas Pasundan. Hari ini Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang berlokasi di SDN Sadiri 2 dengan materi tema 3 tentang tokoh dan penemuan, subtema 2 tentang penemuan dan manfaatnya, dan pada pembelajaran keempat dengan penerapan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Imam mau memeriksa kehadirannya. Silakan nanti yang dipanggil namanya bilang hadir atau hadiroh. Amiroh, Bilal Nur Rahman, Edi, Fani Fadila, Indah Dewi Pertiwi, Kartika Nitya Dewi, Khairunisa Al-Maulidia, Lilis Riwajuningsih, Luki Fahreza, Muhammad Al-Fariski, Nazrin Ilham, Nur Halimah, Putri Aprilia, Raihan Selalu Larit, Revita Syafiqah Hamzah, Saripudin, Saidah Nur Kamila, Sifat Zahra Tusita, Siti Khadidah, Zahratul Azizah. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Berarti kalian termasuk anak-anak yang sehat. Sebelum kita belajar, silakan berdiri dulu. Dirapikan mejanya, dirapikan kursinya, dirapikan baju, celana dan produknya. Oke, lanjut kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Siap ya? kita sudah mempelajari tentang penemu jam dan manfaatnya. Coba siapa yang masih ingat apa sih manfaat jam? Angkat tangan. Ya, Kakak.
untuk melihat waktu, untuk mengatur kehidupan sehari-hari kita agar kita melaksanakannya tepat waktu, melaksanakan segala kegiatan tepat waktu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kewajiban dan menceritakan informasi penting dari teks eksplanasi menggunakan atau dengan kalimat efektif. Siapa yang pernah terlambat ke sekolah? Angkat tangan. Iya, ini ada Rehan, ada Bila pernah terlambat ke sekolah. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi di tema 3, tokoh dan penemuan. Kemudian di subtema yang kedua, penemuan dan manfaatnya, dan di pembelajaran keempat. Ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, perhatikan Pak tulis semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian mampu menggali contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat dan teliti. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian mampu menyimpulkan manfaat dari pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat. Oke, tujuan pembelajaran yang berikutnya, kalian mampu membuat laporan tentang dampak dari pelaksanaan tanggung jawab terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa yang baik dan benar. Tujuan pembelajaran berikutnya, kalian mampu mempresentasikan laporan tentang dampak dari pelaksanaan tanggung jawab terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah kalian nanti mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif dengan penuh rasa percaya diri. Perhatikan baik-baik, amati video yang mau Bapak tampilkan di layar. Doni, karena kamu terlambat datang ke sekolah, kamu akan Bapak kasih hukuman. Ya, Pak. Ya, abang enak disuruh aku. Doni, lain kali kamu jangan terlambat datang ke sekolah ya. Ya sudah, sana kamu masuk ke kelas, sekarang jam belajar sudah dimulai. Sudah ya. Itu videonya terima kasih. Lari ke depan ke sini. Mana temannya? Lihat kapan mereka terlambat ke sekolah? Kelas 5. Kenapa terlambatnya Rehan? Ini sarapan. Maksudnya? Mencari sarapan dulu. Selain kelas 5 ada lagi? Kapan terlambat ke sekolah? Kesiangan. Oh, kesiangan. Ya, kapan kesiangan? Itu tangan untuk Rehan. Coba sekarang tadi siapa lagi? Bila ke depan. Kenapa Bila terlambat ke sekolah? Ya. Kenapa terlambat ke sekolah? Apa? Kelas berapa? Terlambat ke sekolah? Kelas 4. Kesiangan ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bila. Berikutnya Bila ke depan. Coba kenapa sih Bila bisa terlambat ke sekolah? Kapan terlambatnya Bila? Kelas 4. Kelas 4. Nah, sahabat itu ya terlambat ya. Kenapa bisa terlambat? Kesiangan. Kesiangan. Tidurnya jam berapa waktu malam?
9. Yang 9. Oh, ya tidurnya lama sekali. Oke, tepuk tangan untuk Bilal. Oke ya. Buku tugasnya dibuka. Buku tugas tematiknya dibuka. Setelah melihat video tadi, ya video kamu ke sekolah, apa kewajiban kalian di rumah? Apa kewajiban kalian di sekolah? Banyak ya. Kewajiban kalian banyak di rumah di sekolah itu. Perhatikan. Silakan kalian amati dan kemudian baca dan pahami. Pak Imam punya teks eksplanasi tentang si kotak ajaib. Sudah? Dilihat, tulis, Putri sudah? Oke. Dari teks si kotak ajaib ini, dari yang sudah kalian baca ini, apakah ada informasi yang penting? Ada tidak informasi yang menurut kalian penting? Ada. Oke. Oke, Amiro, silakan ke depan. Ayo nih, nggak apa-apa. Jangan malu. So, nggak apa-apa dibacakan. Mana yang menurut informasi di sini menghadap ke sini ya. Lihat baca di sini. Informasi mana yang menurut Amiro penting? Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penghubungan siaran dalam bergerak dasarnya suara. Tepuk tangan untuk Amiro. Oke. Sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompok 1, Ija, Nazril, Tarwina, Kamila, dan Kartika. Kelompok 2, Lydia, Rehan, Syifa, Lilis, dan Citra. Kelompok 3, Zahra, Gila, Bilal, Putri. Kelompok 4, Amira, Nur Halimah, Rizky, Eni, dan Fani Fadila. Silakan untuk bergabung dengan kelompok. Yang terpilih ya. Yang terpilih. Sudah siap ya? Oke? Kita SD dulu. Kalau Pak Imam tepuk pagi, bilang tepuk pagi berarti kalian tepuknya 1 kali. Kalau tepuk siang berarti 2 kali. Tepuk sore 3 kali, tepuk malam tidak ada yang tepuk tangan. Siap? Konsentrasi, konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Iya. Coba pengen masak ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Konsentrasi. Oke, masih ingat tadi video tentang terlambat ke sekolah? Masih ingat ya? Masih. Baik, Pak Imam mau menjelaskan apa sih kewajiban peserta didik di sekolah? Nah, perhatikan ya. Apa sih kewajiban peserta didik itu di sekolah? Perhatikan. Yang pertama, mentaati aturan sekolah. Salah satunya adalah disiplin. Dan salah satunya adalah mentaati waktu. Ketika kalian terlambat ke sekolah, nah berarti kalian belum mentaati peraturan sekolah. Apalagi yang termasuk aturan sekolah, mengatakan supaya tahu, mengatakan menghormati guru boleh. Patuh dan hormat kepada guru. Guru adalah pengajar kalian, guru adalah orang tua kalian di sekolah yang harus kalian patuhi dan harus kalian hormati. Yang ketiga, belajar yang rajin dan sungguh-sungguh. Niatkan dari rumah ke sekolah untuk belajar, bukan untuk bukan untuk main. Oke. Yang keempat, harus sayang kepada teman. Pasti manfaatnya buat kalian kalau kalian melaksanakan kewajiban sehari-hari. Nah, katakan manfaatnya buat diri kalian apa? Ada yang maju ke depan? Zahra, boleh? Sini. Vincent, ini Zahra. Apa manfaatnya kalau kita melaksanakan kewajiban?
Disayang semua orang, betul. Tepuk tangan untuk Zahra. Pak Imam punya gambar. Ini gambar salah satu kegiatan peserta didik di sekolah. Pak Imam akan bagikan per kelompok. Silakan nanti kalian didiskusikan. Apakah kewajiban kita sebagai pelajar? Lihat, nomor satu mana nomor satu? Ini kewajibannya apa? Ya, ini nomor dua kewajibannya apa? Kewajiban ketiga kewajibannya apa? Nanti pertanyaan kedua juga sama, ya, tergantung gambar. Ini pertanyaannya, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar satu, ini yang gambar satu. Kewajibannya apa? Kewajibannya apa? Di gambar dua, kemudian gambar tiga juga kewajibannya. Jadi langsung di sini, ya. Terus yang kedua juga sama pertanyaannya. Pertanyaan ini ada pertanyaan yang berdasarkan gambar yang ada di atas. Kan ini ya? So, silakan dikerjakan. Ini nulis ini sudah belum? Kalau ini sudah. Terus di sini nanti sudah seperti itu. Apa dampaknya bagi diri sendiri? Nah, ini dampaknya nanti buat diri sendiri apa kalau buang sampah sembarangan. Kalau ini, kalau seperti yang tidak sungguh-sungguh belajarnya, dampaknya seperti apa? Ini kalau belajar kelompok ini, dampaknya seperti apa? Apakah dampak bagi sendiri? Kalau ini buang sampah sembarangan, dampaknya buat kalian apa? Silakan dihapus saja, nggak apa-apa. Apa dampak bagi diri sendiri? Nah, nanti gambar pertama ini, gambar sedang apa sih? Membuang sampah sembarangan. Dampaknya apa nanti buat peserta didik ini, buat siswa ini? Nah, ini ya. Nanti yang kedua, oh ini belajarnya nggak sungguh-sungguh nih, ya, ya, nulisnya sampai tiduran. Nah, dampaknya nanti buat siswa ini apa? Seperti itu ya. Silakan. Kalau ada yang masih tidak paham, angkat tangan, tanyakan kepada guru. Iya, bagus gitu. Konsentrasi. Masih kan kalian ingat teks tentang sifat ajaib? Masih ingat? Gak apa-apa. Kalau tidak ingat, Pak Iman punya teksnya. Pak Iman akan bagikan tiap-tiap kelompok. Ada yang tahu? Apa itu kalimat efektif? Oke, yang pertama, perhatikan. Perhatikan semuanya layar. Kalimat efektif adalah kalimat yang membawa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan. Salah satu ciri kalimat efektif adalah minimal memuat subjek atau S, kita sebutkan dengan S, dan predikat. Yang tidak efektif, yang pertama, untuk mempersingkat waktu. Nah, ini tidak efektif. Kenapa? Karena waktu tidak bisa dipersingkat. Yang efektif adalah kalimat untuk menghemat waktu. Waktu bisa dihemat, jangan menghambur-hamburkan waktu. Kalian akan buat laporan tentang dampak pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari. Ya, silakan nih. Dampak pelaksanaan tanggung jawab terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Tadi nomor satu apa, nomor dua apa, ya. Dampaknya buat kita kalau kita melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dituliskan.
buang sampah ke tempatnya, yang menjadi pada lingkungan apa? Lingkungan menjadi apalagi bersih dan lain sebagainya. Sudah? Oke, tidak apa-apa ya. Oke, alhamdulillah ya, sudah menuliskan laporan tentang dampak dari pelaksanaan kewajiban terhadap kehidupan sehari-hari. Oke, silakan dari tiap kelompok siapa yang mau mempresentasikan tunjuk satu orang ya. Kelompok 2, silakan. Khairul Nisa Al-Maulidiyah. Sampah contohnya bersih. Membantu ibu di rumah dan kerja di saya. Tiket dampaknya bersih. Belajar di sungguh-sungguh dan dampaknya benar. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan. Kelompok 3, Zaratul Azizah. Teman-teman yang lainnya perhatikan ya presentasi dari teman kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan laporan hasil diskusi. Laporan dampak pelaksanaan tanggung jawab terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Punya banyak teman, disayang sama teman, banyak yang mendapatkan nilai bagus, dikenal banyak orang, disayang orang juga, selalu mendapatkan nilai. Ya, terima kasih kelompok 3 untuk laporannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bisa perhatikan teks kotak ajaib yang sudah Pak Imam bagikan. Ya. Sekarang secara berkelompok diskusi, Pak Imam punya kertas naskah berwarna ini ya. Kalian menuliskan informasi penting apa saja yang kalian temukan dari teks di kotak ajaib. Dari informasi penting dari teks tadi, si kotak ajaib yang merupakan kalimat efektif. Jangan kalian untuk menyusun informasi penting dari teks si kotak ajaib. Alhamdulillah sudah. Oke, sekarang siapa yang ingin presentasi ke depan pertama kali? Kelompok 3, silakan Bilal maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 membacakan informasi penting dari teks di kotak ajaib. Penemuan LPG juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah perubahan dunia. Kita tekankan dulu hasil karyanya di tempat tulis ya. Kelompok berapa lagi? 2. Kelompok 2, oke, silakan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 menyampaikan informasi penting dari teks
ajaib. Dikategorikan sebagai penemuan terbesar yang mampu mengubah peradaban dunia. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik. Oke, lanjut. Kelompok 1 dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan informasi penting dari teks Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus tahun 1888. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Oke, lanjut ke kelompok 4. Silakan Milo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok. Saya akan sampaikan informasi penting dari teks Si Kotak Ajaib. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillah kalian sudah menyusun informasi penting dari teks Si Kotak Ajaib. Kemudian kalian sudah mempresentasikan dari depan kelas. Sekarang kita akan evaluasi, kita akan koreksi. Tadi mulai dari laporan dampak dari pelaksanaan kewajiban sampai laporan atau teks informasi penting yang sudah kalian dapatkan. Oke, tadi ada jawabannya bagaimana? Kalau kewajiban kita sebagai siswa di sekolah adalah belajar dengan sungguh-sungguh, betul tidak? Betul. Dampaknya buat kita apa? Menjadi nanti kalian ketika menyampaikan laporan di sini ya mempresentasikan harus percaya diri, suaranya harus lantang, harus keras, harus enak didengar oleh teman-temannya. Nah ini adalah di depan adalah hasil dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Di depan ini adalah informasi-informasi penting yang sudah disusun dan kemudian dipresentasikan tadi oleh teman-teman kalian dari semua kelompok. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran ke depan? Silakan jarak ke depan, boleh. Nggak apa-apa saya. Jangan malu yang mau menyimpulkan. Jangan malu untuk menyimpulkan pembelajaran. Jarak, menurut jarak tadi belajar apa? Belajar tentang matematik. Materinya apa tadi yang pertama? Kewajiban sekolah dan di rumah. Oke, terima kasih. Jangan tepuk tangan. Oke. Disiapkan alat tulisnya supaya mau membagikan soal untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan soal evaluasi individunya sendiri-sendiri.
besoknya kesini saya. Dia masalahnya dikumpulkan. Penghargaan untuk kelompok terbaik ya. Selamat untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kewajiban. Kewajiban. Terus apa lagi? Informasi penting dari teks. Apa judulnya tadi? Teks kotak ajaib. Pelajaran mana yang paling seru menurut kalian hari ini? Mencari informasi penting dari teks kotak ajaib. Jadi pelajaran mana yang kalian pahami? Kalimat apa tadi? Oh, tentang kalimat efektif. Setelah dievaluasi, tadi Pak Ibu sudah periksa hasil evaluasi. Masih ada nilai ulangan yang masih di bawah ketuntasan atau di bawah KKM ya. Nanti di hari berikutnya kita akan melaksanakan remedial. Pada pembelajaran tadi yang masih suka bercanda, yang belum paham nanti jangan malu untuk bertanya. Yang belum paham jangan malu untuk bertanya. Anak-anakku sekalian, kalian harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau tidur jangan terlalu malam supaya besoknya paginya bangunnya tidak kesiangan. Besok untuk materi berikutnya kita akan pelajari tentang masih tema 3, subtema 2 dan pembelajaran kelima. Ya, pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Silakan boleh alat tulisnya dibereskan. Ketua kelas Najril untuk dipimpin membaca doa pulang.